Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Presiden Prabowo Subianto memberi tanda kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara. Beberapa di antaranya adalah pejabat publik termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat suara terkait belasan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang mendapat gelar tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo memastikan pemberian gelar kehormatan itu bukan karena atribusi menteri dan wakil yang melekat, akan tetapi karena prestasi yang dicapai selama menjabat kurang lebih 10 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Diberikan penghormatan oleh Bapak Presiden itu. Kalau bicaranya adalah jabatan di kabinet ya. Nah, yang kemudian itu diukur oleh Bapak Presiden untuk beberapa anggota kabinet yang meskipun baru 10 bulan tapi kemudian dianggap sudah mencapai prestasi yang luar biasa, misalnya dalam hal pangan. Makanya kalau tadi saudara-saudara perhatikan di situ kan ada Menko Pangan, kemudian ada Menteri Pertanian gitu. Jadi memang bukan karena ini mewakili kabinet Merah Putih, tidak begitu. Tapi memang karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan. Secara resmi, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima. Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada 15 orang, 2 diantaranya adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Bintang Republik Indonesia Utama merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi di Indonesia. Kemudian ada tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada 88 orang. 2 diantaranya adalah Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet karena dinilai memiliki kontribusi besar di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dan juga ada Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, pengusaha asal Kalimantan Selatan, karena dianggap berjasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tanda kehormatan Bintang Jasa Utama untuk 8 orang. Salah satunya adalah Tengku Nyaksandang bin Lamudin. Tokoh asal Aceh itu memiliki jasa besar dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia, Selawah RI-001. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 141 tokoh, tak sedikit diantaranya merupakan jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih. Dari sederet nama itu ada nama Puan Maharani, Sufmi Dasko Ahmad, hingga Letkol Teddy Indra Wijaya, serta para menteri lainnya. Apa alasan pemberian tanda kehormatan ini? Kami akan membahasnya dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Kodari, dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Bung Kodari terlebih dahulu, bahwa ada sejumlah nama menteri yang kemudian diberikan tanda kehormatan. Saya akan sebut, misalnya adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ada Seskap Teddy Indra Wijaya, bahkan ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga ada nama Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Apa sesungguhnya makna pemberian tanda kehormatan ini, Bung Kodari? Ya, kalau kita kembali kepada undang-undangnya ya, itu kan semua mengacu kepada 3 aspek. Pertama, berjasa pada suatu bidang atau peristiwa tertentu yang penting bagi bangsa dan negara. Yang kedua, pengabdian dalam bidang tertentu juga yang sudah berlangsung lama dan memberikan kontribusi yang nyata. Kemudian yang ketiga, Dharma Bakti yang diakui secara nasional ataupun secara internasional. Saya kira dari nama-nama yang tersebut tadi itu pada bagian masing-masing sudah memenuhi kriteria, setidaknya salah satu dari 3 yang sudah disampaikan. Yang jelas kalau kita membicarakan mengenai gelar dan jasa ini, memang sudah ada suatu mekanisme yang berjalan dari waktu ke waktu, yang diberikan penilaiannya dan analisanya oleh suatu dewan gelar dan tanda jasa, serta memang merupakan wewenang dari Presiden sebagaimana diatur oleh konstitusi pada pasal 15. Demikian. Oke, baik, saya ingin ke Pak Ikrar. Ketika sejumlah menteri mendapatkan tanda penghormatan dari Presiden meskipun baru beberapa bulan menjabat, apakah memang sudah layak diberikan tanda penghormatan, Pak Ikrar? Kalau buat saya belum ya.
Ya, saya beri contoh aja lah. Diri saya ini untuk menjadi pegawai negeri itu kan misalnya tanda tanda apa istilahnya tuh dedikasi kita kan 10 tahun, kemudian 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Nah, ini kalau kemudian seorang menteri yang baru menjabat 10 bulan, bagaimana kemudian dia dikatakan sudah melakukan suatu tindakan-tindakan yang baik untuk rakyat? Apalagi kalau kita lihat ya, bagaimana kondisi ekonomi kita pada saat ini ya, atau kemudian kalau kita lihat yang paling kecil aja lah, bagaimana beras itu menghilang dari pasar, bagaimana kemudian dikatakan bahwa Menteri Pertanian ataupun mereka yang menangani masalah-masalah logistik itu benar-benar sudah bekerja sebaik-baiknya ya. Ini menjadi satu contoh ya. Saya beri contoh ya, ini hari ini misalnya ada tulisan teman saya ya, ini apa namanya itu Yudi Latif ya, mengenai apakah misalnya bintang Mahaputra itu benar-benar layak untuk diberikan kepada yang tadi Anda sebutkan nama-namanya itu ya. Dia memberikan contoh ya, bagaimana pada masa lalu itu bintang Mahaputra itu diciptakan untuk mahkota kenegaraan ya, dan itu diberikan kepada contohnya di sini ya, Jenderal Sudirman, kemudian juga Muhammad Natsir, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya ya. Tapi di situ tampak jelas ya, apakah kemudian tiga orang itu benar-benar layak mendapatkan bintang yang tadi saya katakan Mahaputra tersebut. Kalau buat saya iya, karena memang mereka itu mendharma baktikan dirinya itu untuk Indonesia. Oke. Kalau untuk diberikan kepada yang tadi yang berasal dari Aceh ya, itu juga saya setuju. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun beliau itu memberikan suatu sumbangan yang tidak ternilai harganya ya, yaitu pesawat Seulawah DC-3 ya, Ya. yang kemudian menjadi pesawat pertama yang dimiliki bukan saja oleh Indonesia tapi juga oleh Garuda Indonesian Airways ya. Oke. Dan itu adalah suatu pesawat yang benar-benar amat berharga bagi sebuah republik yang baru berdiri ya. Oke, baik. Atau kemudian kalau nanti pemerintah juga memberikan suatu penghormatan kepada orang Aceh juga yang sudah memberikan sumbangan untuk emas yang Ya. kemudian dipasang di Monumen Nasional atau Tugu Nasional dulunya ya, itu juga adalah orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut ya. Tapi kalau kemudian seorang menteri yang baru bekerja 10 bulan atau kemudian Oke, baik. seorang anggota DPR yang baru juga 10 bulan bersama Oke. Pak Prabowo Subianto kemudian mendapatkan Baik, Rap. bintang jasa yang cukup tinggi. Oke, Buat artinya saya, ada beberapa nama menteri yang kemudian Anda sebut belum layak. Apakah ada nama-nama lain yang mungkin menurut Anda juga tidak layak? Karena ada beberapa nama pengusaha, sebut saya seperti Haji Isam yang juga kemudian diberikan tanda penghormatan. Tanggapan Anda? Nah, jadi kalau Haji Isam ya, ini kan apakah karena beliau ini membantu Pak Prabowo dan juga dulu Presiden Jokowi untuk misalnya food estate ya. Pertanyaan saya, food estate yang kemudian juga dulu dikerjakan oleh Haji Isam, itu benar-benar sudah berhasil atau belum ya? Termasuk juga yang ada di Merauke sana, yang ada di Kalimantan, dan juga di tempat-tempat lain ya. Kalau kemudian itu benar sudah berhasil, barulah kemudian kita mengatakan pantas Haji Isam itu mendapatkan suatu bintang Mahaputra utama ya. Tapi Oke. kalau kemudian ini cuma gara-gara dia itu melakukan suatu pekerjaan yang sangat dekat dengan kepentingan Presiden Prabowo Subianto atau kemudian juga terkait dengan apa namanya itu upaya food estate yang ada di wilayah timur Indonesia sana, buat saya ini juga Baik. belum pantas untuk diberikan Baik, bintang saya ingin jasa ke Bung Kodari Mahaputra bahwa utama. tadi disebut salah satunya adalah Haji Isam belum layak atau belum pantas mendapatkan tanda penghormatan dari Presiden. Tanggapan Anda, Bung Kodari? Ya, tentu penilaian yang lebih detail ada di anggota Dewan Gelar yang jumlahnya sekitar 7 orang. Dan anggota Dewan Gelar itu kalau menurut undang-undang sudah diatur, ada 2 dari akademisi, ada 2 dari
militer, dan ada 3 dari mereka yang sudah pernah menerima tanda jasa. Kalau saya pribadi melihat bahwa Pak Sulaiman, Pak Haji Sulaiman Samsudin Hafsat itu telah menjadi tokoh yang mempelopori, sebelum bicara food estate tentunya adalah dunia pertambangan di Indonesia, dunia batubara, membuka lapangan kerja yang sangat luas terutama di Kalimantan Selatan. Beliau juga melakukan usaha-usaha untuk penguatan pertanian berkaitan dengan tebu, ya, dengan gula. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sudah menjadi inspirasi bagi pengusaha Indonesia, sekaligus juga merupakan tokoh pengusaha dari daerah yang telah berkontribusi banyak dalam hal energi di Indonesia. Jadi bukan hanya food estate saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Baik, saya ingin sambungkan karena ketika bicara soal Haji Isam, oke lah kita sebut bahwa pengusaha yang sudah lama. Tetapi kalau deretan menteri ini baru 10 bulan dan tadi disebut oleh Pak Ikrar belum layak, apakah tidak terlalu terburu-buru Pak Presiden memberikan tanda penghormatan ini? Begini, di era Pak Prabowo ini ada banyak sekali terobosan-terobosan dan program-program baru yang sangat masif. Contohnya sekolah rakyat, bagaimana program ini belum pernah ada sebelumnya. Sekolah yang diperuntukkan untuk kalangan desil 1, desil 2, 10% dan 20% terbawah kalangan masyarakat kita. Saya berkeliling kepada keluarga dan calon siswa penerima sekolah rakyat betul-betul dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka-mereka yang jangankan untuk sekolah, makan pun juga kesulitan. Ini dengan adanya program sekolah rakyat ini, mereka punya peluang bukan hanya untuk bisa sekolah, tetapi juga punya seragam, punya fasilitas sekolah, punya bisa makan, mendapatkan asrama, pendidikan yang optimal untuk masa depan yang lebih baik, dan itu dikerjakan dalam waktu yang singkat, yang dalam waktu 10 bulan tadi, bahkan belum 10 bulan. Oke. Misalnya kemarin Pak Prabowo memberikan pengarahan kepada guru, kepala sekolah, Ya. guru sekitar 2.000, kepala sekolah sekitar 165, yang sudah menerima manfaat ini sangat banyak, dan ini baru sekolah rakyat sementara ya. Oke, Bung Sementara Godari. pada saat yang bersamaan Oke. juga akan dibangun sekolah rakyat permanen. Jadi menurut saya sih, kalau saya pada posisi itu, menurut saya sih layak. Oke. Karena saya bisa membayangkan bagaimana besarnya effort yang harus dikeluarkan untuk bisa Bung Godari, saya ingin mengusahakan dan membangun minta sekolah rakyat ini. penjelasan dari Istana. Apa yang kemudian menjadi landasan pemberian tanda penghormatan untuk Puan dan juga Sufmi Dasko Ahmad yang kita tahu DPR sedang dikritik keras oleh publik? Kalau Mbak Puan dan Pak Dasko, tentu saja beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah sangat menjabat lama ya di pemerintahan, terutama DPR. Mbak Puan ini sudah periode yang kedua. Saya kira kalau mengenai Mbak Puan, nanti saya minta tolong sama Bang Ikrar yang menjelaskan. Saya yakin beliau bisa menjelaskan Mbak Puan dengan lebih baik Oke, daripada baik. saya. Saya ingin langsung ke Kalau Pak Ikrar. Pak Ikrar, Pak Dasko pemberian- juga banyak perannya, banyak sekali perannya ya, menjembatani komunikasi antara eksekutif dengan legislatif, Oke. membantu mencari titik temu dalam berbagai momentum penting, misalnya seperti kemarin ada miskomunikasi mengenai pulau antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Kemudian ketika ada kelangkaan LPG di lapangan, beliau turun tangan dan Baik. membantu mencarikan solusi. Saya kira sangat bisa Oke, dijelaskan dan sangat saya bisa ingin ke diterima. Pak Ikrar. Pak Ikrar, bahwa Ketua DPR Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendapatkan Bintang Republik Indonesia Utama, penghargaan tertinggi. Apakah kemudian di tengah demonstrasi yang kemudian disampaikan oleh publik, dua tokoh ini pantas mendapatkan penghargaan? Saya sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita juga lihat dulu lah ya, dari misalnya Prolegnas ya, program legislasi nasional, itu baik pada saat beliau sekarang udah menjadi ketua DPR dan juga wakil ketua DPR, berapa yang kemudian sudah dijalankan ya. Kemudian juga Prolegnas sebelumnya itu juga kita bisa lihat ya. Dan kemudian bagaimana perubahan-perubahan, misalnya Undang-Undang KPK pada 2019, atau kemudian juga ya berbagai perubahan undang-undang, misalnya Omnibus Law, mereka sudah ada di DPR ya. Apakah itu berjalan sesuai dengan keinginan rakyat? Apakah kemudian itu juga sudah mengambil
aspirasi rakyat ya. Dan sekarang yang ramai kemarin ya misalnya dalam kaitannya dengan apa namanya itu tunjangan dan juga pendapatan anggota DPR ya. Orang waktu itu cuma ribut mengenai tunjangan yang bertambah 70 juta ya, yang kemudian jumlahnya menjadi sekitar 100 juta rupiah. Tapi Kompas kemarin itu benar-benar mengejutkan bahwa rupanya itu take home yang take home pay yang didapat oleh anggota DPR itu adalah 230 juta rupiah ya. Itu benar-benar sangat jomplang antara yang namanya kondisi masyarakat yang benar-benar sulit bernafas untuk bisa hidup ya, dengan para wakil rakyat mereka ya, apalagi Dasko dan juga Puan itu adalah pimpinan DPR yang harusnya juga berkata, janganlah kita diberikan kenaikan tunjangan ataupun berbagai macam tambahan tersebut ya, ketika rakyat itu masih susah. Anda bisa bayangkan ya, 12 juta tunjangan untuk beras. Itu kalau Anda perhatikan, itu kalau harga beras taruhlah sekarang ya, itu 90.000 rupiah per 5 kilo ya. Itu berapa yang mereka bisa dapatkan sementara rakyat susah begitu. Baik, pada akhirnya tentu publik yang akan menilai apakah kemudian para pejabat publik kita layak mendapatkan penghargaan atau tidak dari Presiden. Terima kasih sebelumnya Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat-sehat selalu. Yuk.